Kalau perkembangannya ini ya cepat. Kalau anak-anak itu kan cepat dalam apa ya, berpikir itu kan. Tetap nomor satukan Allah, tetap nomor satukan orang tua, itu sih. Peganglah erat-erat Al-Quran karena itu pedoman kita. Dengan Al-Quran itu hidup seseorang dapat berubah dengan izinnya Allah, seperti itu. Pendidikan terbaik anak dimulai dari rumah. Keluarga adalah lembaga pendidik pertama. Secara informal, anak mulai dibentuk karakternya di tempat di mana ia dibesarkan. Mbak, bagaimana sih cara Mbak untuk mendidik anak-anak dalam pembentukan akhlaknya sendiri di dalam rumah? Pertama, itu contoh dari orang tuanya itu sendiri. Jadi kita mencontohkan, jadi tinggal anak mengikuti. Jadi anak kan sukanya contoh tuh, gitu. Jadi kita sebisa mungkin mencontohkan yang positif buat anak-anak, seperti itu. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan sendiri dong di rumah untuk Rafa sama Rian kayak gitu? Iya, jadi contoh kalau misalnya mau nonton TV, itu di peraturan di rumah kalau mau nonton TV boleh nonton TV, nggak dilarang. Kalau masih anak-anak ya masih suka main-main juga, kita nggak menampik itu. Nonton TV atau main game masih kita bolehkan, tapi ada syaratnya. Syaratnya kayak Rafa mau setoran hafalan dia. Jadi tergantung, kalau kita tanya dulu, Rafa mau nonton TV-nya lama atau sebentar nih. Tuh, kalau Rafa sebentar deh mas, sebentar, paling dia setoran cuma 1 surat gitu. Kalau lama dia kasih 5 surat di setoran hafalan gitu. Kalau kakaknya sendiri karena udah besar, dia emang udah diwajibkan, dia udah bisa mandiri sendiri menghafal kan, udah bisa baca Al-Quran, jadi dia wajib habis sholat fardu pasti setoran hafalan gitu. Sama walaupun misalnya udah setoran hafalan, kalau dia mau main game, kalau game kita batas waktunya paling setengah jam, nggak boleh lebih, itu dalam sehari. Nah itu sama juga, dia setoran hafalan juga gitu. Nah, kalau dengan adanya hafalan ini untuk Rafa dan Rian ini, maksudnya apa sih Mbak, untuk pentingnya ada nilainya itu seperti apa? Nilainya pertama itu untuk mengenalkan kitab suci Al-Quran itu sendiri kepada mereka. Terus mereka bisa meresapi isi dari kitab suci Al-Quran itu sendiri. Dan untuk pembelajaran akhlak itu sendiri. Jadi di Al-Quran itu untuk pembelajaran akhlak bagus banget buat anak-anak. Gitu. Dan kita juga ngasih taunya ke mereka tuh Al-Quran enggak, ini loh Al-Quran, kitab yang harus dihafalkan, kitab suci yang harus dihafalkan, enggak. Tapi dengan bahasa anak-anak. Kalau Rian biasanya setiap hari berapa setoran ke mama? 1 surat. 1 surat. Aturannya kalau mama kasih aturannya gimana kalau di rumah? Mau nonton TV harus hafalan atau gimana? Iya. Kalau mau nonton TV, kalau misalnya nonton TV-nya lama, jadi setorannya lama dulu. Kalau buat kamu sendiri ada manfaatnya nggak sih dengan adanya hafalan Al-Quran ini? Ada manfaatnya buat kakak? Buat kakak ada manfaatnya? Buat mempersembahkan mahkota kepada kedua orang tua. Kalau Rafa sukanya apa? Surah apa? Surah favoritnya apa? Kesenangannya? Surah apa? Al-Ala. 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 Terus Mbak, gimana sih cara Mbak juga memberikan semangat buat mereka agar juga nggak bosan ataupun juga capek untuk dari hafalan ini sendiri? Nah gitu. Kalau namanya juga anak-anak masih perlu diiming-imingi gitu, Tapi balik lagi, misalnya kayak Rafa, nanti dapat hadiah loh dari Allah gitu. Jadi bukan dari saya gitu. Jadi nanti kalau misalnya setoran dapat hadiah loh, kalau menghafal dapat hadiah loh dari Allah, dan Allah tuh kan maha kaya. Jadi Allah bisa apapun yang kakak minta, apapun yang adek minta pasti Allah kasih gitu. Jadi misalnya adek minta sepeda, mintanya sama Allah langsung gitu. Ya Allah adek mau sepeda gitu kan. Gitu. Jadi balik lagi tauhidnya, balik lagi semuanya kita serahinnya sama Allah. Jadi walaupun mereka minta apa-apapun ke Allah dulu gitu. Jadi kalau pedoman kita Allah dulu, Allah lagi, Allah terus gitu. Ini Mbak sama suami juga bekerja sama untuk
pembentukan karakter mereka Betul, sama-sama kita. Jadi misalnya dari aku ibunya bilang A ke anak-anak gitu. Nah, suami ngikut tuh A, ya A gitu. Nah, kalau suami bilang B, aku ikut B gitu. Jadi jangan akunya A, suaminya B, itu anak-anak bikin bingung ke anak-anak. Jadi harus Kompak, itu kompak. Terus solid juga tuh untuk membentuk mereka. karena setiap hari ibunya mau ngelamar. Harian kalau papa Kerja malam doang. Tapi alhamdulillah mereka dekat sama papanya. Karena papanya juga kalau itu kan kayak temen gitu. Jadi apalagi Marian kan udah sama-sama itu, jadi cerita apa gitu. Lebih enak kan laki-laki kan. setoran hafalan juga nggak sama papa? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Nanti ikut pengajian juga setiap hari. Rumah Quran. Ikutlah. 7 tahun. Dari 7 tahun ya. Dari 7 tahun. Alhamdulillah sekarang hafalannya udah mau 5 juz. Jadi kalau Rafa satu juz, Rian 5 juz. Seperti itu. Membawa apa yang dia praktekkan di dalam rumah ke lingkungan sekitarnya. Itulah yang dilakukan Cici Nuraiti hingga lahirlah Rumah Quran. Rumah Quran As-Soleh ini untuk menaungi anak-anak belajar Al-Quran, mengerti apa itu isi Al-Quran itu sendiri, jadi para penghafal Al-Quran. Latar belakangnya itu pertama karena dilihat minim ya pendidikan agama, apalagi untuk hafalan Qurannya, apalagi untuk Al-Qurannya sendiri. Kalau sekarang kan banyak les matematika, les bahasa Inggris, les segala macam les gitu. Tapi untuk Al-Quran, untuk baca Al-Qurannya sendiri itu minim banget tuh. Kadang emang nggak ada sama sekali gitu. Maksudnya untuk menerapkan itu ke anak, kebanyakan orang tuh lebih mementingkan les-les gitu, lebih mementingkan yang di luar di formalnya seperti itu. Tapi untuk pendidikan agamanya sendiri agak kurang. Apa yang didapat ya manfaatnya? Ilmu yang bermanfaat. Jadi buat tabungan saya, buat tabungan para ustazahnya nanti. Jadi kalau manusia sudah meninggal itu 3 yang tinggal. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua itu sedekah, yang ketiga itu anak soleh. Selain Cici Nuraiti, terdapat beberapa orang yang mengajarkan pelafalan Al-Quran. Abdul Muthalif salah satunya. Ia percaya bahwa mengajarkan Al-Quran pada anak-anak merupakan suatu bentuk cintanya pada Sang Pencipta. Kalau memori anak-anak ketika diulang-ulang hafalannya, nah mereka akan kuat ingatannya. Nah dengan itu ya mereka cepat ngafalnya. Ya dengan belajar Al-Quran, ya mudah-mudahan mereka jadi generasi yang robani gitu, generasi yang dapat dicontoh nanti buat anak-anaknya, mungkin anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Seenggaknya mereka bisa jadi pemimpin untuk masa depan gitu. Ada hadisnya. Jadi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik orang itu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kita ajarkan ke mereka bahwa hadis ini sahih. Ketika kita belajar Al-Quran berarti kita menjadi orang yang paling baik. Apalagi kalau kita mengajarkannya. Pendidikan Al-Quran di tempat ini sepenuhnya diberikan secara gratis. Cici lalu menjalankan suatu metode pengumpulan dana yang identik dengan sebutan koin penghafal Al-Quran. Jadi Rumah Quran As-Soleh ini kan walaupun semuanya gratis dari untuk ngajarin anak-anaknya, tapi ada operasional ya kan, untuk berjalannya. Kita tidak memungkiri itu. Nah, Rumah Quran As-Soleh itu membuat fundraising. Jadi membuat fundraising itu kita namakan koin untuk penghafal Quran. Nah, dari hasil
pengumpulan dana yang dari koin penghafal Al-Quran itu untuk kegiatan operasional seperti gaji gurunya, untuk membeli buku-bukunya gitu segala macam. Jadi untuk fundraisingnya seperti itu. Selain memberikan pendidikan agama kepada anak-anaknya, Cici Nurhayati pun memberikan pendidikan dan ilmunya kepada ibu-ibu yang ada di wilayah lingkungannya. Penting banget ya, itu apa ya? Karena zaman sekarang semuanya serba, apalagi ada internet kan, udah internet masuk, udah globalisasi segala macam kan, udah semuanya dengan mudah didapat hanya dengan klik di jari gitu. Jadi untuk akhlak itu kalau buat saya terpenting itu dari orang tua, dari orang tuanya. Jadi tidak serahkan ke orang lain, itu yang berpegang peran itu orang tuanya. Jadi seperti itu, anak itu seperti apa, kan hanya orang tuanya yang tahu tuh. Anak itu seperti apa, mudahnya seperti apa, ya susahnya seperti apa, hanya orang tua yang tahu. Jadi orang tuanya yang bisa istilahnya memoles anak itu, mau kedepannya mau dijadikan apa, kedepannya mau seperti apa, itu orang tua yang terpenting peranannya gitu. Sering kita dalam sebulan kita ada rapat orang tua dalam sebulan itu untuk ibu-ibunya, untuk orang tuanya berperan di rumah. Jadi tidak hanya menyerahkan ke kami ke rumah Quran, tapi orang tuanya berperan juga. Nah, kita kasih juga, ini untuk ibu loh, ini untuk ayah loh nanti ke depannya gitu. Untuk mempersembahkan ibu dan ayah surga loh. Jadi tolong di rumah juga hafalannya jangan sampai hilang. Setidaknya didengarkan, ditanya tadi hafalannya seperti apa gitu. Jadi ada interaktif antara anak itu sendiri dengan orang tuanya. Jadi tidak sepenuhnya menyerahkan ke rumah Quran, tapi orang tua ikut berperan seperti itu. Dalam perjuangannya untuk setia di tengah segala tantangan, harapan Cici yang utama adalah menjadikan anak-anak ini kelak sebagai penjaga-penjaga Al-Quran. Untuk para penghafal Quran, pesannya terus menghafal, jangan menyerah, tujuannya, niatnya diluruskan untuk apa menghafal Al-Quran, tertuju hanya untuk Allah, tertuju hanya untuk kedua orang tua, mempersembahkan surga terindah untuk orang tua. Jadi jangan menyerah untuk menghafal, jadi penjaga-penjaga Al-Quran. Berdasarkan data Pusat Statistik pada September 2011, jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 12,36% dan sebanyak 12% dalam kondisi hampir miskin. Itu berarti terdapat sekitar 60 juta orang miskin menurut data BPS. Sementara jumlah anak usia 0-14 tahun menurut data BPS tahun 2001 mencapai 30% dari total penduduk Indonesia. Itu artinya terdapat sekitar 65 juta anak usia 0-14 tahun. Tidak semua dari anak-anak itu dapat mengikuti pendidikan yang layak, terutama mereka yang termasuk dalam keluarga miskin. Pendidikan yang dimaksud di sini bukanlah hanya yang terkait dengan pendidikan akademis, tetapi terutama pendidikan akhlak. Adanya sekolah pendidikan usia dini yang murah tetapi berkualitas dengan tetap mengedepankan pendidikan akhlak merupakan salah satu upaya mengambil tanggung jawab mempersiapkan generasi penerus bangsa. Tidak pernah terlintas dalam benak pasangan Reni dan Rudianto sebelumnya bahwa mereka akan mendirikan suatu sekolah atau pusat pembelajaran yang berfokus pada anak usia dini. Semuanya diawali dari pengalaman mereka sebagai orang tua yang sempat salah melangkah di masa 2 tahun pertama anak pertama mereka. Menurut para ahli psikologi, masa emas anak dimulai sejak 0 tahun. Artinya, mulai dari dalam kandungan hingga usia 8 tahun.
Menyadari telah menelantarkan putra mereka dalam hal pendidikan di usia awal masa emasnya, Reni dan Rudianto berbalik arah. Tahun 2006, Reni mengenal suatu metode pembelajaran yang disebut metode sentra. Metode ini telah diakui oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan dianggap cocok dengan masyarakat Indonesia karena dapat mengutamakan budaya lokal. Tahun 2009, Reni memutuskan berhenti bekerja dan mendirikan sebuah pusat pembelajaran untuk anak usia dini di rumahnya sendiri. Siap menjadi istri tetapi tidak siap menjadi ibu, itulah yang menjadi pola asuh Zaki, anak pertama dari Reni Rudianto, menjadi kurang baik. Bahkan menyebut dirinya dengan sebutan teteh. Ada perubahan Zaki yang dulu dengan Zaki yang sekarang? Sangat jauh. Boleh mungkin ditanyakan kepada ibu guru pendampingnya bahwa Zaki sekarang lebih tenang, dan memang Mbak Noli lihat tadi ya bahwa dia orangnya sangat streng dengan jadwal. Ya. Kalau jadwalnya misalkan jam 8 sampai jam 9.30 ya sudah, dia tidak mau. Lalu haknya di luar itu ya itu punya aku gitu. Dan saya memang tidak menelan mentah-mentah dari psikologi, Mbak. Iya. Dari ilmu psikologi. Jadi dari ilmu psikologi yang didapat, saya comparekan dengan pola asuhnya Rasul. Iya. Dan ternyata Rasul mengatakan bahwa sebelum kita marah dan memukul ada 49 tahapan. Dan untuk mengingatkan anak, misalkan sholat nih, anak sholat, itu harus sampai 20 kali baru kita boleh marah. Marahnya pun tidak boleh ada dari tingkatannya. Dan itu yang sedang belajar, karena tetap aja seorang ibu itu dengan segala permasalahannya harus tetap menjadi kuatkan gitu Mbak. Insya Allah seperti itu Mbak Noli. Kalau menurut Mbak sendiri seberapa penting sih pendidikan akhlak untuk anak-anak? Nomor 1 ya, sangat penting. Kalau saya bilang ke akhlak atau budi pekerti atau karakter yang sekarang sedang dibumingkan memang kunci dari semuanya. Jadi bagaimana anak, saya boleh mengatakan saya lebih baik anak cerdas di akhlak baru cerdas di akademis. Ada nilai kehidupan yang Mbak dapat dengan mendidik dan membentuk karakter dan akhlak anak-anak ini sendiri? Banyak sekali. Jadi justru saya merasa belajar dari mereka. Saya banyak belajar sekali dari mereka, banyak sekali. Jadi awalnya sih saya mungkin ini bersendiri dengan sekolah yang saya dirikan. Awalnya saya membentuk guru itu, ayo anak harus membentuk seperti ini. Saya sendiri pun belum sebetulnya, tetapi saya mau dimulai dari mereka. Dan ternyata apa yang saya sampaikan kepada guru disampaikan kepada anak-anak saya, karena anak-anak saya sekolah di sekolah saya gitu kan. Karena saya yakin dengan pola asuh mereka. Karena tidak ada yang dapat memperbaiki kerusakan akhlak, maka kecerdasan akhlak mutlak penting nilainya. Reni percaya segala upaya terbaik perlu dikerahkan di masa emas pertumbuhan anak, karena waktu penting dalam mendidik itu tidak akan tergantikan setelah mereka dewasa. Lalu kalau dari sekarang kita tidak menanamkan kasih sayang, kita tidak menanamkan pelukan, kita tidak menanamkan yang namanya hormat kepada orang tua, maka kita akan kehilangan masa-masa dia di saat dia dewasa. Banyak sekarang terjadi anak-anak tidak peduli dengan orang tuanya. Sebetulnya bukan salah anaknya, tetapi bagaimana kita mengkoreksi pola asuh yang sudah kita tanamkan. Itu nilai-nilai yang saya tanamkan, Mbak. Jadi artinya pola asuh kasih sayang adalah pola asuh yang sangat luar biasa, tanpa bentakan, tanpa cubitan. Walaupun harus bentak, seperti yang Rasul katakan ada 49 tahapan. Itu yang harus kita lalui. Dompet Duafa memiliki kegiatan tahunan yang unik sebagai salah satu upaya mendidik akhlak anak. Jambore Anak Yatim. Kegiatan Jambore saya mengetahuinya pertama dari ibu sih ya, dari ibu. Lalu mungkin ibu dikasih tahu oleh orang lain yang masih bersangkutan dengan dompet duafa. Yang saya tahu pertama kegiatan ini mengundang anak yatim yang pertama. Yang kedua juga yang saya tahu melatih anak-anak untuk
disiplin sendiri, mandiri gitu, melatih anak-anak untuk mandiri. Manfaatnya banyak sih, bermacam-macam manfaat. Yang pertama seperti tadi saya mendapatkan ilmu untuk menghafal Al-Quran. Yang kedua mungkin anak-anak lain juga merasakan manfaat ini, yaitu merasa mandiri, merasa memiliki teman lebih gitu, memperluas silaturahmi dengan kawan-kawan yang lain. Kayaknya dari kemarin saya ikutin ya, kayaknya bagus buat motivasi anak saya. Dia jadi mengenal sahabat, mengenal Al-Quran lebih jauh gitu. Terus banyak sih yang dia tadi belum kenal, jadi lebih akrab sama sahabat-sahabatnya. Jadi saya senang dari kemarin saya ikutin, ya kebahagiaan yang cukup gitu. Jadi apa, yang tadinya saya merasa sedih gitu, ada kebahagiaan buat anak saya gitu, dari desa. Di SMS suruh datang. Kebetulan juga saya juga jadi ibu PKK di situ gitu. Ada informasi disuruh datang ke sini, ya udah saya datang, saya ajak anak saya. Karena saya dari kecil berharap bahwa anak saya ke depannya harus lebih baik dari yang saya alami sendiri. Jambore Anak Yatim adalah suatu kegiatan tahunan yang diadakan Dompet Duafa untuk secara khusus mengumpulkan dan mengajarkan anak-anak yatim binaan mengikuti serangkaian kegiatan keagamaan. Jadi kami Dompet Duafa melaksanakan Jambore Anak Yatim ini, kegiatannya itu ada dua yang utama. Pertama adalah sebenarnya siar Ramadan ya, memeriahkan bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah ini bentuk kepedulian kita terhadap anak-anak yang dimana libur biasanya mereka pada main, pada hiburan yang nggak baik. Nah, kita coba di sini membentuk karakter mereka, akhlak mereka, dibina di bulan suci Ramadan ini. Mendidik akhlak anak begitu penting. Sepatutnya lah kecerdasan akhlak dibangkitkan bersamaan dengan aspek kecerdasan lain dalam diri seorang anak. Dalam hal pendidikan bagi generasi penerus, tiada yang lebih berharga daripada mewariskan dan membentuk akhlak mulia dalam diri pribadi-pribadi yang merupakan titipan ilahi ini. Jambore Anak Yatim merupakan salah satu upaya untuk menanamkan pendidikan akhlak bagi anak-anak sejak dini.